Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai valuasi saham. Perkenalkan, nama saya Brian Samuel Paendong dengan NIM 11180442. Nah, pada presentasi kali ini ada 4 topik bahasan. Yang pertama, analisis makroekonomi secara global dan juga secara domestik. Terus yang kedua itu ada analisis industri, yang ketiga analisis kinerja perusahaan, dan yang terakhir, yang keempat, valuasi sekuritas. Baik, untuk topik bahasan pertama itu analisis makroekonomi secara global dan domestik. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi secara global. Nah, di sini dari diagram yang saya tampilkan, ada pertumbuhan ekonomi beberapa negara. Ada Amerika Serikat, Singapura, Korea, Tiongkok, dan Jepang. Dari diagram batang yang saya tampilkan ini, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di beberapa negara ini mengalami kenaikan dan juga penurunan dari tiap kuartalnya. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2020 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kita bisa melihat di sini penurunan, contohnya untuk negara Singapura itu sampai di minus 10%. Sementara di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018, untuk kuartal 2, negara Singapura ini berada pada posisi 4% positif, bukan negatif. Jadi sangat signifikan penurunannya, bahkan sampai di tingkat negatif. Nah, data yang saya peroleh ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Nah, seperti kita ketahui bersama kenapa kondisi perekonomian di negara-negara ini mengalami penurunan, karena adanya dampak dari COVID-19 atau pandemi COVID-19 yang saat ini kita hadapi. Nah, untuk dampak dari COVID-19 ini tidak hanya di sektor keuangan dengan subsektor perbankan, namun di sektor-sektor lain seperti pertambangan dan industri lainnya itu mengalami dampak yang sangat signifikan, mengalami penurunan. Nah, selanjutnya itu ada realisasi penanaman modal asing. Nah, di sini ada beberapa negara saya ambil, Singapura, Jepang, Malaysia, Tiongkok, Hong Kong, dan lainnya. Di sini ada data di tahun 2018 dan data di tahun 2020. Untuk kuartal 1 tahun 2020, di sini kita bisa melihat untuk pertumbuhannya atau growth-nya mengalami penurunan, bahkan sampai di angka minus. Untuk negara Belanda, itu berada pada minus 60,5%. Nah, data ini saya peroleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang saya akses melalui website Badan Pusat Statistik. Nah, selanjutnya ini ada harga saham atau indeks harga saham global. Di sini ada Straits Times Singapura atau STI. Di sini kita bisa melihat harga saham dari indeks harga saham Singapura. Selanjutnya di sini ada Shanghai Composite atau SSIC. Di sini kita bisa melihat juga ada kenaikan, bahkan juga ada penurunan dari harga saham untuk indeks harga saham Cina ini atau Shanghai. Terus selanjutnya ada Dow Jones Industry Average. Di sini ada kenaikan, bahkan juga ada penurunan seperti bisa dilihat di layar PPT. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kita masuk dalam pembahasan yang domestik atau secara nasional di Indonesia. Nah, pembatasan sosial berskala besar-besaran atau kita kenal juga dengan PSBB yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia pada bulan April dan Mei menekankan aktivitas perekonomian di segala sektor. Nah, bisa kita lihat di sini di gambar pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 itu mengalami kenaikan, bahkan juga ada penurunan. Namun pada kuartal 2 di tahun 2020 itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana
pada kuartal 1 tahun 2020 itu berada pada angka 2%. Sementara untuk di kuartal 2 tahun 2020 itu berada pada minus 5,3%. Nah, di sini berarti ada penurunan yang sangat signifikan dari positif sampai ke angka negatif. Nah, data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, ini ada nilai tukar rupiah terhadap USD atau US dollar. Nah, di sini kita bisa melihat juga pada bulan April tahun 2020, rupiah itu mengalami angka tertinggi pada kisaran 16.000 rupiah. Sementara untuk bulan Juni tahun 2020 itu berada pada 14.265 rupiah. Sepanjang triwulan 2 tahun 2020, nilai tukar rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Sejalan dengan meredanya kepanikan di pasar keuangan global, rupiah mulai mengalami penguatan sejak April dan berlanjut hingga akhir Juni 2020. Rupiah ditutup pada level 14.265 rupiah per 30 Juni tahun 2020. Selanjutnya di sini ada Real Effective Exchange Rate. Selama triwulan 1 tahun 2020, indeks nilai tukar rupiah real atau Real Effective Exchange Rate mengalami penurunan dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2019. Nilai RER Indonesia menurun dan secara fundamental masih berada di bawah nilai wajar atau under value. Nah, di sini kita juga bisa melihat tidak hanya Indonesia, melainkan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan bahkan juga Filipina. Di sini mengalami penurunan, bahkan ada juga yang mengalami kenaikan. Selanjutnya di sini ada perkembangan IHSG. Pasar saham kembali menguat pada triwulan 2 tahun 2020 setelah mengalami penurunan yang cukup tajam pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, kondisi ini masih tergolong lemah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Sinyal positif pada pasar saham tercermin dari penguatnya indeks harga saham gabungan atau IHSG dan nilai kapitalisasi pasar saham. Selanjutnya di sini ada siklus bisnis. Siklus bisnis adalah suatu pola pergerakan yang menggambarkan kondisi ekonomi mengalami aspek-aspek tentang kondisi ekspansi maupun kondisi puncak suatu pergerakan bisnis atau aktivitas ekonomi bisnis suatu negara yang akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja suatu perusahaan. Di sini kita bisa melihat ada dua, yaitu market cycle dan juga economy cycle. Seperti yang dijelaskan di gambar, kita bisa melihat dari sini sampai di sini, dan di sini ada titik merah di sini. Ya. Selanjutnya, nah, kesimpulan dari pembahasan analisis ekonomi makro ini, kondisi pandemi COVID-19 memang membuat beberapa investor cenderung ragu untuk berinvestasi di pasar modal. Kondisi yang tidak pasti membuat volatilitas yang cukup tinggi dan menimbulkan kekhawatiran. Beberapa negara masuk resesi di mana pada kuartal 2 tahun 2020 dengan angka GDP tumbuh negatif seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Negara Eropa juga satu demi satu masuk resesi seperti Italia, Prancis, dan juga Jerman. Menurut prediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia oleh Bloomberg, sebesar minus 0,5% memang merupakan penurunan yang drastis dibandingkan sebelumnya yang berada pada kisaran 5%. Namun prediksi untuk Uni Eropa lebih terpukul lagi, yakni minus 7,7%. Pasar modal sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari perkembangan pasar modal akan berpengaruh pada indikator makroekonomi seperti nilai tukar real, tingkat inflasi, dan juga pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestik bruto real yang mana pada akhirnya akan bermuara pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya topik bahasan kedua yaitu analisis industri. Seperti saya jelaskan di awal, saya mengambil industri keuangan dengan subsektor perbankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari industri perbankan. Industri perbankan merupakan industri yang penting kaitannya dalam menunjang pembangunan nasional.
Sesuai dengan fungsi intermediasi, maka perbankan menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bila terjadi distorsi pada fungsi perbankan, maka akan menimbulkan kinerja yang inefisien. Artinya mediasi antara pihak yang berlebih dana yang membutuhkan dana akan terganggu. Selain itu, dana yang tersedia tidak dapat digunakan untuk pembiayaan proyek pembangunan. Selanjutnya di sini ada perkembangan perbankan. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diupdate terakhir pada tanggal 25 Juni 2018, diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat tiap tahunnya mulai dari tahun 2010 sampai di tahun 2016, di sini bank perseroan, bank pemerintah, bank swasta, bank umum, dan juga bank asing itu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Baik itu jumlah banknya, bahkan juga untuk kantor cabang dari tiap bank-bank tersebut. Di sini ada perkembangan perbankan. Perkembangan perbankan tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Bank Indonesia dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada satu koridor ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran. Nah, di sini Bank Indonesia berperan sebagai pengawas untuk bank-bank yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan perbankan. Dari PPT ini kita bisa melihat ada industri life cycle. Nah, di sini ada 4 tahapan, ada startup, consolidation, maturity, relative decline. Nah, bagaimana dari satu industri itu agar dia itu tetap increase atau bahkan tetap growth, tidak decline atau turun. Nah, di sini tentunya untuk tahapan ini, tahapan grow ini, agar tetap ke atas garis ini, tentunya harus ada inovasi-inovasi baru untuk dikembangkan, bahkan juga dilakukan. Nah, di sini ada strategi pemasaran yang cocok untuk pertumbuhan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas produk, yang kedua menambah keistimewaan produk dengan model atau gaya yang lebih menarik, seperti produk dengan berbagai varian, ukuran, rasa, dan fitur terbaru untuk produk digital. Yang ketiga masuk ke dalam segmen pasar baru, yang keempat meningkatkan jumlah cakupan distribusinya, yang kelima menurunkan harga produk dan menarik konsumen. Nah, untuk Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia itu terus melakukan inovasi-inovasi baru dalam mendukung pertumbuhan di sektor perbankan ini. Contohnya seperti di layar PPT ini ada yang kita kenal dengan QRIS atau Quick Response Indonesian Standard Code. Nah, di sini QRIS ini digunakan untuk pembayaran digital. Nah, QRIS ini menerima pembayaran dari berbagai macam pembayaran online seperti untuk pembayaran dari GoPay, dari OVO, bahkan juga transfer dari bank. Dengan satu QRIS ini, itu bisa menerima berbagai macam pembayaran. Nah, ini merupakan inovasi dari Bank Indonesia di mana Bank Indonesia ini merespon mengenai pembayaran digital secara online saat ini. Nah, selanjutnya, ini ada harga saham perbankan. Nah, di sini merupakan saham-saham blue chip di sektor perbankan. Nah, dari tabel di atas ini diperoleh bahwa pemimpin pangsa pasar adalah Bank BCA dengan nama saham BBCA. Harga untuk per lembar sahamnya sebesar Rp32.100. BCA terus memperkuat posisinya sebagai bank pilihan utama dalam menyedia produk KPR dan market share sebanyak 17,8% pada tahun 2017, meningkat dari angka 17,4 pada tahun 2016. Atas pencapaiannya dalam bisnis KPR, BCA secara konsisten mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari lembaga nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai
perbankan yang saya ambil dan perbankan yang sebagai pembanding BCA. Nah, untuk perbankan yang saya ambil adalah Bank BCA dengan kode saham BBCA. BCA adalah saham dengan kapitalisasi terbesar pasar terbesar di BI, mengalahkan Telkom yang selama ini selalu menjadi saham terbesar. Pada kuartal 1 tahun 2020, BCA mencatat laba bersih sebanyak 6,5 triliun, naik 8% dibanding periode yang sama pada tahun 2019. Naiknya profit sebuah prestasi di tengah kondisi wabah COVID-19. Terus selanjutnya untuk pembanding pertama itu ada Bank BRI dengan kode saham BBRI. Bank Rakyat Indonesia ini terkenal sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, usianya sudah lebih dari 1 abad dan memiliki jaringan kantor cabang terbesar di seluruh Nusantara. Tidak hanya tua dan besar, Bank BRI adalah bank dengan profit tertinggi di Indonesia sejak 2018, mengalahkan Bank Mandiri yang sebelumnya selalu menjadi nomor 1. Jaringan Bank BRI yang luas di seluruh Indonesia mempunyai kaitan dengan fokus utama Bank BRI ini sendiri, yaitu usaha kecil, menengah, dan mikro. Data kredit BRI menunjukkan 70% kredit mengalir ke usaha UMKM. Selanjutnya ada Bank Mandiri atau BMRI menyatakan bahwa valuasi pasar terhadap saham perseroan saat ini masih terlalu rendah dan belum mencerminkan fundamental perusahaan yang sebenarnya. Pada akhir Maret, perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 14,2% menjadi 902,7 triliun. Sejalan dengan fungsi intermediasi tersebut, laba bersih perseroan juga masih dapat tumbuh 9,4% menjadi 7,9 triliun. Selanjutnya untuk kesimpulan di analisis industri ini, dari ketiga perusahaan tersebut, BBCA, BRI, dan Mandiri menempati posisi paling baik untuk kinerja perusahaannya karena dilihat dari pertumbuhan sahamnya, ketiga perusahaan ini cenderung stabil untuk pergerakan sahamnya dan juga selalu memberikan dividen terhadap investor yang menarik minat investor lain sehingga menanamkan modalnya di perusahaan ini. Selain itu, pergerakan saham cenderung stabil dan tidak turun drastis, yang artinya tipikal saham merupakan low risk yang baik untuk investasi jangka panjang. Tidak bisa dipungkiri berdasarkan berbagai indikator dan metrik kinerja, BCA adalah bank terbaik di Indonesia. Saham BBCA merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di BI dan salah satu blue chip yang diincar oleh investor. Dalam sektor keuangan yang khususnya subsektor perbankan ini, kinerja dari perusahaan dinilai dari bagaimana manajemen terus melakukan efisiensi dan efektivitas untuk kinerja perusahaannya yang menarik minat para investor untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk topik bahasan ketiga itu adalah analisis kinerja perusahaan. Analisis kinerja perusahaan saya ambil untuk perusahaan Bank Sentral Asia atau dengan kode saham BBCA. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang BCA, Bank Sentral Asia atau bank dengan kode saham BBCA ini didirikan di Indonesia pada tanggal 10 Agustus tahun 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory dan mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 12 Oktober tahun 1956. Kantor pusat Bank BCA ini berlokasi di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan MH Tamrin nomor 1, Jakarta. Saat ini Bank BCA memiliki 985 kantor cabang di seluruh Indonesia serta 2 kantor perwakilan luar negeri yang berlokasi di Hong Kong dan Singapura. Nah, di sini ada kepemilikan saham. Untuk 54,9%-nya itu milik PT Dimuria Investama Andalan. Nah, dari 54,9% ini dibagi lagi 51% untuk Robert Budi Hartono dan juga 49% untuk Bambang Hartono. Nah,
Sementara untuk 45,6% itu dipegang oleh masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada pengurus atau direksi, ada presiden direktur, ada wakil presiden direktur, ada direksi, dan selanjutnya di sini ada pengawas atau komisaris. Di sini ada presiden komisaris dan ada juga komisaris. Nah, ini untuk laporan laba rugi dari BBCA. Sebagai pembandingnya, saya juga mengambil laporan laba rugi dari Bank BNI dan juga Bank BRI dan juga Bank Mandiri. Nah, di sini ada analisis rasio keuangan. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara perhitungan untuk current ratio dan quick ratio. Nah, untuk mendapatkan current ratio itu didapatkan dari current asset dibagi current liability. Nah, di sini sudah ada nilai dan diperoleh hasil 1,23. Dan untuk quick ratio didapatkan dengan rumus current asset dikurang investment dibagi dengan current liability, sehingga memperoleh hasil 0,30. Nah, untuk ringkasnya sebagai rasio seperti ditampilkan, ini untuk rasio di tahun 2017, 2018, dan juga 2019. Dari keempat bank ini yang saya ambil Bank BCA dan sebagai pembandingnya Bank BNI, Bank BRI, dan juga Bank Mandiri. Nah, di sini ada kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan ini menggunakan 3 rasio yaitu ROA, NIM, dan LDR. Nah, dari rasio ini kita bisa melihat di PPT secara ringkasnya tiap tahunnya. Di sini ada rasio keuangan dari BCA, dari Mandiri, dari BRI, dan juga dari BNI. Nah, di sini saya akan menunjukkan grafik dari ROA. Bisa kita lihat untuk warna biru ini adalah grafik industri. Dan untuk warna oranye ini BBCA. BBCA ini memimpin pangsa pasar, di mana BCA ini menempati posisi paling tinggi dibanding bank-bank lainnya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ROA. ROA adalah rasio dalam keuangan yang digunakan oleh investor sebagai tolak ukur dalam berinvestasi di sebuah perusahaan. ROA digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian atas aset menjadi laba bersih. ROA naik, implikasinya adalah dengan sumber daya yang dimiliki atau aset total, perusahaan mampu memaksimalkannya menjadi laba bersih. Hal ini berarti dengan aset-aset yang dimiliki perusahaan, perusahaan mampu memanfaatkan aset-aset tersebut dengan baik, sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jika terdapat perusahaan yang aset totalnya turun atau stagnan, tetapi laba bersihnya naik, hal ini mengindikasikan bahwa dengan aset yang sedikit, perusahaan tetap mampu memaksimalkan kinerjanya sehingga bisa memaksimalkan laba bersih yang benar. Nah, selanjutnya di sini ada grafik kinerja NIM. Nah, di sini kalau kita lihat di gambar, untuk grafik dari BRI ini agak tidak sama dengan grafik-grafik lainnya, karena di tahun 2017 dia sebanyak 5% dan di tahun 2018 dia naik menjadi sekitar 7% dan turun menjadi sekitar 6%. Selanjutnya ada grafik kinerja LDR. Bisa kita lihat di sini untuk grafiknya. Dan selanjutnya ada tren kinerja perusahaan. Nah, BCA ini jika dibandingkan dengan industri perbankan, dia berada di atas rata-rata industri yang artinya baik. Nah, menurut ketentuan Bank Indonesia, standar yang paling baik untuk ROA dalam ukuran bank-bank Indonesia minimal 1,5%. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Seperti kita lihat di gambar, untuk industri itu berada pada presentasi 2,5%. Sementara untuk Bank BCA itu berada pada 4,0%. Berarti
BCA ini sangat baik untuk kinerjanya dan memberikan keuntungan. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan dari analisis kinerja perusahaan. Melakukan analisis pada setiap laporan keuangan adalah hal penting untuk mengetahui transparansi arus keuangan lebih baik. Dengan analisis yang dilakukan secara terukur, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam setiap laporan keuangan akan lebih kecil. Nah, ROA yang ideal akan bagus berarti harus dibandingkan dengan sektor sejenis. Jika ROA perusahaan di atas rata-rata industri sejenis, maka perusahaan tersebut layak diinvestasikan dari sisi ROA. Jika membandingkan ROA yang ideal, maka sebaiknya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset dan juga laba yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan seperti ini biasanya memimpin emiten dalam sektornya. NIM yang semakin meningkat artinya bank tersebut semakin baik. NIM yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan pendapatan bunga yang semakin besar dan aktiva produktifnya. Sehingga pendapatan bunga yang besar juga mengcover profitabilitas perusahaan yang semakin baik. Nah, selanjutnya di sini ada valuasi sekuritas atau pembahasan terakhir dalam presentasi ini. Nah, tujuan valuasi sendiri adalah untuk memberikan gambaran kepada investor nilai saham suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan kebijakan atas saham yang akan dibeli atau dijual. Nah, selanjutnya, di sini ada 3 rasio yang digunakan untuk menganalisis valuasi saham ini. Yang pertama itu PE ratio atau the price to earning ratio. Yang kedua itu PBV atau price to book value. Terus yang ketiga itu ada PSR atau price to sell ratio. Nah, di sini saya menampilkan cara perhitungan fundamental untuk kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Di sini ada PBV, ada book value per share. Nah, di sini harga fundamental yang ini didapatkan dari rasio ini dikalikan dengan ini, harga per lembar sahamnya. Akan memperoleh harga fundamental untuk PBV sebanyak 27.720,82. Selanjutnya untuk price to earning ratio ini untuk harga fundamentalnya didapatkan dari rasio PER dikalikan dengan earning per share. Nah, selanjutnya di sini ada rasio yang telah dihitung untuk atau harga yang dihitung untuk tiap tahunnya. Misal untuk BCA. BCA itu pada tahun 2016 sebanyak Rp13.301. Pada 2017 Rp16.551. Pada 2018 Rp23.301. Pada 2019 ini Rp27.751. Sehingga untuk menentukan harga di tahun 2020 menggunakan rata-rata dari beberapa tahun sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat ini ada rata-rata untuk BRI, BCA. Dan selanjutnya ini price to book value. Nah, saya tampilkan dalam diagram batang seperti di layar PPT. Ini ada harga saham dan juga ada harga fundamental. Untuk BBCA, ini ada pair juga harga saham dan juga harga fundamental. Ini untuk PSR atau price to sell ratio. Nah, selanjutnya di sini ada menentukan nilai dan harga pada kuartal 1. Nah, di sini seperti kita lihat, ini saya ambil contoh di tahun 2019. Ini harga per lembar sahamnya itu sebanyak 27.750. Untuk sales per share-nya itu 622,73. Earning per share-nya itu 248,44. Nah, setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai sebagai berikut. Untuk price to sell ratio-nya itu sebesar
44,56. Untuk price to earning ratio-nya itu sebanyak 111,70 dan price book value-nya itu 4,26. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan di kelas, di sini ada untuk valuasi saham yang paling terakhir itu menggunakan bobot. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan untuk 3 rasio ini dengan bobot masing-masing 0,33 sehingga di total ini angkanya 1. Nah, setelah dilakukan perhitungan, di sini ada indikasi dan juga ada harga, di mana indikasi ini merupakan harga fundamental, sementara harga yang di sini merupakan harga pasar. Nah, di sini untuk harga pasar lebih besar dari harga indikasi. Berarti harga pasar ini merupakan harga yang sudah tinggi atau kita kenal dengan over value, sehingga keputusan yang kita ambil adalah menjual saham tersebut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai slide 52 ini. Untuk menentukan harga layak atau patokan harga saham, kita memerlukan alat valuasi. Untuk industri perbankan, indikator yang digunakan adalah PER atau Price Earning Ratio, Price Book Value, dan Price Sell Ratio. Untuk mencari PER, digunakan harga pada waktu itu dibagi dengan earning per share. Untuk menghitung PBV, saya menggunakan harga dibagi dengan book value per share, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di sini. Nah, di sini. Seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk mencari price book value, rasio ini dikalikan dengan harga akan mendapatkan harga fundamental yang di PBV. Sementara untuk di PER ini, rasio ini dikalikan dengan harga akan mendapatkan harga fundamental. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menentukan apakah saham atau harga fundamental tersebut merupakan harga pasar tersebut merupakan harga over value atau under value. Dari perhitungan seperti tadi yang telah saya hitung, itu kita bisa melihat di indikasi ini harga fundamentalnya, di mana harga saham lebih besar dari harga fundamental, berarti over value, sehingga keputusannya untuk dijual. Sementara untuk tahun 2020 kuartal 2 sama juga. Indikatornya itu menunjukkan keterangan over value yang berarti saham dalam kondisi mahal atau di atas harga wajar. Maka sebagai investor disarankan untuk menjual atau juga dapat menahan atau hold saham di waktu ini dengan nilai bobot yang dikategorikan melewati harga wajar. Nah, mungkin bisa dilihat di sini secara rinci perhitungan yang telah saya lakukan mengenai harga fundamental yang diperoleh. Di sini menunjukkan bahwa untuk kuartal 1 sampai kuartal 4 di tahun 2020 itu merupakan harga yang di atas harga wajar atau over value. Sehingga untuk keputusan dari keempat kuartal ini, mulai dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan bahkan kuartal 4, itu keputusannya itu bisa sell atau juga bisa hold. Nah, selanjutnya kesimpulan dari analisis valuasi sekuritas ini, ada banyak metode valuasi yang digunakan oleh investor. Beberapa yang paling umum digunakan adalah price earning ratio, price book value, dan juga price to sell ratio. Tidak ada satu rasio yang paling baik, sama juga tidak ada satupun analisa yang paling baik di antara analisa-analisa yang lain.
Valuasi tersebut bukan bersifat saling menggantikan atau substitusi, melainkan saling melengkapi atau komplementer. Tidak ada metode analisa maupun valuasi yang 100% akurat, tetapi dalam memvaluasi suatu perusahaan, setidaknya kita mengetahui tentang nilai suatu perusahaan, apakah harga saham dari suatu perusahaan tersebut sudah terlalu mahal atau malah menjadi terlalu murah, sehingga dari sini kita dapat membuat analisa dalam mengambil suatu keputusan dalam berinvestasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.